Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salak residence. Selanjutnya, untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari Alvin Rida NIM 64, Rama NIM 34, dan saya Farunisa NIM 14. Selanjutnya, jadi salak residen sendiri itu terletak di Jalan Kavling Surya RT 02 RW 05 Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, jadi untuk salak residen sendiri itu memiliki kondisi lahan seperti yang dapat dilihat pada layar, di mana perumahan ini memiliki pemandangan Gunung Salak. Selanjutnya, untuk kriteria desain dari salak residen sendiri itu, yang pertama dia green ship homes dengan model modern minimalis dengan konsep rumah tumbuh, lalu memiliki ukuran luas lahan 300 meter persegi dengan luas bangunan 189,7 meter persegi dan luas lahan terbuka hijau sebesar 110,3 meter persegi. Untuk penghuni dari salak residen sendiri itu satu rumah dihuni oleh 6 orang. Selanjutnya salak residen sendiri itu memiliki beberapa kriteria seperti memiliki pemandangan air hujan, menggunakan energi alternatif, memiliki pengolahan limbah padat sendiri, dan memiliki ventilasi dan cahaya alami. Selanjutnya untuk desain rumah itu, salak residence ini memiliki 2 lantai dengan 2 balkon, lalu memiliki beberapa ruangan di mana pada tahap pembangunan tahap pertama itu ada 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, 1 dapur, 1 ruang tamu, teras, taman, dan carport. Untuk tahap 2-nya ada 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, 1 ruang kerja, 1 ruang keluarga, teras, dan juga ruang santai. Selanjutnya di sini ada dana dari lantai 1 dari salak residence. Selanjutnya ini ada dana lantai 2 dari salak residence. Selanjutnya ada dana tampak, ada tampak depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri dari salak residence. Selanjutnya ada desain atau tampak 3D dari salak residence. Selanjutnya ada tampak 3D bagian dalam dari salak residence. Baik, selanjutnya ada analisis struktur dari rumah salak residence. Nah, untuk pembebanan, kita memiliki beberapa data, seperti ada beban atap, beban dinding, beban hidup. Ada juga ada beban atap itu merupakan beban atap mati, dan ada merupakan beban atap itu beban atap hidup, dan juga ada beban dinding. Nah, di sini bisa kita lihat untuk distribusi pembebanan, ada beban mati, ada beban hidup. Untuk ring box, ada beban mati dan ada beban mati untuk balok, ada beban hidup pada plat lantai, ada beban hidup pada plat lantai balkon,
ada beban hidup pada area tangga dan bides. Di sini bisa kita lihat beban yang diterima. Selanjutnya ada analisis struktur bangunan. Analisis struktur bangunan menggunakan teknik structural design. Nah, di sini bisa kita lihat ada input pembebanannya, ada input beban mati dan input beban hidup. Nah, ini adalah hasil analisis dengan ukuran kolom 15 x 15 cm dan balok 15 x 20 cm. Clear space pada kolom terlalu kecil sehingga dimensi kolom perlu diperbesar. Selain itu, jarak sengkang juga perlu diperkecil. Nah, di sini kita ubah untuk perubahannya, kolom menjadi 20 x 20 cm dan balok menjadi 20 x 30 cm. Nah, setelah diubah, hasil analisis dengan perubahan dimensi kolom dan baloknya, seperti kita lihat dalam teknik struktural design itu sudah menampakkan hasil yang hijau, yaitu telah aman. Nah, di sini ada laporan materi listrik kolom, balok, dan plat lantai. Untuk kolom, volumenya 7,5 meter kubik, tulangannya 1540,04 kg. Untuk balok, volumenya 5,3 meter kubik, tulangannya 875,84 kg. Untuk plat lantai, volumenya 8,7 meter kubik, dan tulangannya 1132,06 kg. Selanjutnya ada analisis green sheet rating tools. Di sini bisa kita lihat untuk tolak ukur penilaiannya sudah memenuhi dari semua green sheet rating tools. Yang pertama, tepat guna lahan. Memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah. Bangunan kita hanya menempati 189,7 meter, sedangkan luas RTH-nya 110,3 meter. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasanya telah memenuhi untuk vegetasi minimum 30% dari luas tanah. Selanjutnya ada upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk. Adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan lalat, adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan kecoa, dan adanya manajemen penanggulangan rayap. Terus yang ASD 6, adanya penangkapan tip asap air hujan untuk atap. Di sini bisa kita lihat bahwasanya di desain kita sudah ada penangkapan air hujan. Selanjutnya, efisiensi dan konservasi energi. Melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah kWh per meter persegi. Nah, ini nanti bakal kita sajikan. Lalu ada zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Di sini bisa kita lihat untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah itu digabung menjadi satu, dan di depannya ada pintu yang sangat besar sehingga cahaya bisa masuk. Lalu hanya menggunakan AC maksimum 50% dari luas lantai. Di sini bisa kita lihat bahwasanya di rumah kita itu tidak ada AC, jadi telah memenuhi syarat tersebut. Adanya upaya desain atau penanggulangan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh atap. Di sini bisa kita lihat juga pada atap terdapat plafon yang dapat menurunkan atau dapat mereduksi panas dari atap. Lalu ada upaya desain dan atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh dinding dan lantai. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan lantai kayu sehingga dapat mereduksi panas. Berikut adalah perhitungan dari penggunaan listrik pada rumah, dan bisa kita lihat dalam sebulan kita mengeluarkan 1.701 kWh dan biayanya bisa mencapai Rp2.457.000. Selanjutnya adalah fitur pembangkit listrik alternatif untuk energi listrik, dan bisa kita lihat juga di sini ada pembangkit listrik untuk tenaga surya yang ditempatkan di atas atap. Selanjutnya ada konservasi air. Memiliki total skor penghematan air sebesar 4-5.
lalu menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas 500 liter. Di sini bisa kita lihat ada penampungan air hujan yaitu dengan dimensi 1 kali 1 kali 3. Di sini bisa kita lihat yang dapat tertampung yaitu 3 meter kubik atau setara dengan 3000 liter. Selanjutnya, tidak menggunakan sumber air primer atau air tanah untuk penyiraman tanaman dan memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Di sini bisa kita lihat ya, tadi kita sudah menggunakan air hujan yang sudah ditampung itu untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar. Lalu menggunakan septic tank. Di sini bisa kita lihat desain dari septic tank pada rumah kami. Selanjutnya, sumber dan daur material. Tidak menggunakan refrigeran HCFC untuk sistem AC. Sudah kita ketahui tadi pada rumah kita tidak ada AC. Lalu menggunakan material dari terbarukan. Di sini bisa kita lihat ada sekat-sekat dan ada pelapis tembok yang menggunakan bahan dasar kayu dan itu merupakan sumber terbarukan. Selanjutnya menggunakan furnitur dari sumber terbarukan. Ini juga bisa kita lihat untuk pintu itu juga menggunakan kayu. Selanjutnya menggunakan material yang berasal dari wilayah Republik Indonesia. Untuk pembuatan rumah kami menggunakan semen yang merupakan semen lokal sehingga tidak ada import dari luar negeri. Selanjutnya, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Memiliki sirkulasi udara keluar di dapur sudah ada. Cahaya alam dapat memiliki minimal 50% luas ruang rumah sesuai standar lux berdasarkan SNI yang berlaku. Rumah kami sudah banyak tempat-tempat cahaya yang bisa masuk ke dalam sehingga sudah memenuhi. Lalu menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan luminasi ruang sesuai dengan SNI yang berlaku. Selanjutnya menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar VOCs rendah. Tidak menggunakan produk atau material komponen bangunan yang menggunakan timbal merkuri. Dan yang terakhir, kebutuhan luasan pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang. Di sini bisa kita lihat untuk luas bangunannya sendiri 189,7 meter persegi dan karena bangunan ini dihuni dengan 6 orang, itu luas per orangnya menjadi 31,6 meter persegi. Selanjutnya, manajemen lingkungan dan bangunan. Melibatkan minimal seorang tenaga ahli yang memiliki kompetisi dalam pembangunan rumah, mulai dari tahapan perencanaan sampai selesainya tahapan konstruksi termasuk aktivitas fit out. Lalu yang kedua, adanya sistem kesehatan dan keselamatan untuk pekerja maupun penghuni rumah selama masa konstruksi berlangsung. Selanjutnya, ada dokumen as-built drawing dari spesifikasi teknis rumah, lalu mengikuti aktivitas di sekitar kawasan sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah. Lalu mengolah sampah organik dan atau anorganik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Di sini bisa kita lihat ada contoh dari as-built drawing dan juga ada bak composting. Lalu yang terakhir, adanya sebuah perencanaan yang mengakomodasi optimalisasi rumah tersebut. Seperti contohnya itu rumah tumbuh. Di sini juga sudah bisa kita lihat bahwasanya rumah ini sebelumnya itu memiliki rumah tingkat 1 dan sudah kita bangun menjadi tingkat 2 dan sudah memenuhi rumah. Selanjutnya untuk total skor yaitu 49% dan termasuk kategori silver. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya atau RAB. Jadi untuk pembangunan tahap satunya itu ada RAB dengan keterangan seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ini masih RAB dari pembangunan tahap 1. Untuk detailnya bisa dilihat pada layar selanjutnya. Jadi berdasarkan
detail-detail yang dapat dilihat pada layar, dapat kita ketahui bahwa total biaya pembangunan tahap 1 itu adalah sebesar Rp297.408.603. Selanjutnya ini ada rancangan anggaran biaya atau RAB dari pembangunan tahap 2. Selanjutnya ini juga ada rancangan anggaran biaya lanjutan dari pembangunan tahap 2. Selanjutnya ini juga masih lanjutan dari rancangan anggaran biaya pembangunan tahap 2. Selanjutnya ini juga lanjutannya. Selanjutnya jadi berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, dapat kita ketahui bahwa pembangunan tahap 2 itu memiliki total biaya pembangunan sebesar Rp422.518.646. Selanjutnya ada kurva S penjadwalan pembangunan tahap 1. Jadi untuk pembangunan tahap 1 itu memiliki kurva S seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ini ada kurva S dari penjadwalan pembangunan tahap 2. Selanjutnya ada rekapitulasi rancangan anggaran biaya berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan. Jadi untuk total biaya pembangunan itu jika dikalikan dengan PPN sebesar 11%, maka dapat diketahui bahwa harga pembangunan total dari tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar Rp886.246.246 atau jika diberikan adalah sebesar 807 juta. Untuk total biaya bangunan dengan lahannya sendiri jika dikalikan dengan PPN sebesar 11%, memiliki harga total sebesar Rp1.206.489.246. Selanjutnya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.